bayaran nih. Iya. Ya, kita bayaran. Apa nih? Kita bayar ya apa ya, Bi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan channel ini juga bergabung dengan Nenden Srivujia, The Unique Explorer. Dan saat ini saya sedang berkunjung ke rumahnya Bapak Adai untuk menanyakan tentang ramuan yang khasiatnya mengobati patah tulang, begitu ya Pak Adai ya? Ya, atau patah tulang, peper kalau orang Sunda bilang atau kata Pak Adai bilang. Nah pada ini selain ramuan untuk mengatasi patah tulang, di videonya juga menjelaskan tentang ramuan-ramuan untuk meningkatkan kualitas berhubungan dengan istri. Ya, jadi kalau misalkan bertemu dengan istri di medan tempur, yaitu medan ranjang, jadi bisa lebih oke. Alhasil keluarganya menjadi harmonis, romantis, dan sakinah mawadah warohmah lah intinya ya. Jadi sama-sama bahagia. Di video sebelumnya sempat diceritakan ada apa aja tuh Pak Adai yang utama? Utama itu madu ya, madu sama bawang tunggal, kemudian telur bebek. Nah itu madunya madu odeng Madu asli odeng ya asli. Pak Adai. Terus ada bawang putih tunggal ya. Dan dicampur dengan bebek, dan itu ternyata terbukti bagus khasiatnya ya. Apalagi kalau dicampur dengan kayu lana. Nah itu yang diminum ya, jamu yang diminum supaya bertemu dengan istri malam Jumatan sunnah Rasul bisa makin oke, mantap jos. Itulah. Itu asli ya pengalaman Pak Adai. Pengalaman. Bahkan sudah dicoba sama rekan-rekan juga ya. Dicoba, jadi testimoninya sudah jelas ya, sudah dibuktikan oleh Pak Adai. Dan selain itu juga, nah itu yang diminum teman-teman. Nah kalau saya ada yang dioles. Jadi ini buat teman-teman yang tidak menginginkan jamu yang diminum, itu cukup dioles aja Pak Adai. Namanya itu minyak oles ajaib. Nah ini nih minyak oles ajaib Pak Adai nih. Nah kalau minyak oles ajaib ini Pak Adai teman-teman itu tidak diminum, tapi hanya dioles saja pada batangnya gitu ya. Dan khasiatnya pun bukan untuk menambah lama dan jadi huras Pak Adai. Bisa untuk nambah ukuran juga, cuman pemakaiannya harus rutin setiap hari gitu ya. Umumnya 2 minggu itu untuk diameternya jadi tambah gemuk Pak Adai. Kalau misalkan 4 minggu itu bisa nambah panjang. Ada juga yang cocok banget baru 2 hari pakai itu udah kelihatan khasiatnya jadi makin kekar, berurat. Saya juga gak nyangka, cuma anehnya tuh banyak yang kirim gambar. Foto-foto kayak gitu. Jadi berotot. Iya jadi berotot, yang namanya kekar kan berotot gitu ya. Jadi hampir lengkap lah ini teman-teman. Kalau ini minyak oles ajaib. Nah kalau ke Pak Adai itu bisa pesan lewat saya. Nah, saya beli ke Pak Adai karena asli. Pak Adai sendiri ngirimin foto-foto pembuatannya ya Pak Adai ya. Gitu. Nah, minyak oles ajaib juga udah jelas gitu ya. Pakai minyak oles ajaib dan juga minum madu odengnya Pak Adai makin mantap. Maknyos pokoknya malah. Maknyos lah sampai jam 8 malam. Udah ini ya. Minyak oles ajaib teman-teman tinggal menghubungi aja untuk informasi lebih lengkapnya di nomor WA 0819 3949 7991. Nah, gambarnya seperti ini dan tulisannya seperti ini teman-teman ya. Minyak oles ajaib, bukan yang lain. Gitu. Aduh. Jadinya cerita minyak oles ajaib Pak Adai. Nah, kita langsung nih ke ramuan selanjutnya dari Pak Adai, yaitu buat patah tulang. Itu gimana sih Pak Adai ceritanya Pak Adai? Ceritanya begini, kalau kita terjatuh baik dari pohon atau di jalan dan lain sebagainya, ketika kita merasa tulang terasa remuk atau patah, kalau orang Sunda mah nyebat nana teh peper tulang cenah gitu. Peper tulang. Sim kuring di pasian kupun Bapak almarhum anjeunna kan ulah nyadap. Ulah ngadamal gula aren. Jadi teman-teman aren ya. Iya. Jadi katanya mohon maaf Pak Adai ini bahasa Sunda karena yang nonton bukan orang Sunda aja. Jadi kata Pak Adai itu
bapak ya atau Ya, kakek? ya, Oh, bapak. ya bapak itu orang tuanya Pak Adai, bapak khususnya itu pekerjaannya itu nyadap Ya, atau ngambil gula aren ya, buat ya, dibikin ya, gula aren gula, ya Pak ya. gitu. Nah, sering jatuh Sering gitu. jatuh, bahkan terhitung sampai 38 kali jatuh dari pohon aren itu. Dari pohon aren itu sampai berkali-kali. Ketika jatuh dia itu selalu bilang gini, jangan banyak omong sama orang lain. Oh. Tolong bikinin ramuan aja. Ya, ramuannya diantaranya anak ayam yang baru netas, nah, ditambah sama beras, tambah juga kencur. Nah, kasih sahang ya, barang 5 sampai 4 butir. Kemudian itu ayam itu, anak ayam yang baru netas itu ditumbuk hidup-hidup. Ditumbuk hidup-hidup, bukannya sadis ya, tapi karena memang dari dulunya barangkali orang tua saya suka menggunakan ramuan tersebut, ya alhamdulillah nggak pernah lama gitu. Kalau habis jatuh besoknya sudah bisa naik lagi gitu. Serius Pak? Serius ini orang tua saya. Gak masuk Berdasarkan akal, pengalaman. tapi bapak sendiri yang menyaksikan Nah, itu, yang kemudian melihat sendiri. saya yang menumbuknya. Saya yang menumbuknya sama ibu saya. Orang tua saya yang meminumnya. Minum langsung, langsung beliau tidur, nggak kemana-mana, nggak bangun. Tahu-tahu paginya sudah sembuh, sudah bisa kerja lagi lah gitu. Besok paginya persis. Besoknya iya, besok paginya itu. Nggak kelewat seminggu 2 minggu. Nggak kelewat seminggu 2 minggu. Kalau hanya peper tulang. Peper itu patah gitu ya? Atau itu memar lah. Oh, memar. Kalau patah mah ya ada waktu lah. Kalau patah mah ada waktu, kan mungkin ada pori-pori yang mesti nyambung lagi gitu. Oh, ya. iya. Mesti agak diurut juga gitu. Bisa itu. Setelah itu ya kalau patah, umpamanya tangan patah, kalau umpamanya patah. Pokok pertama ya dikasih ramuan tersebut, kemudian daun jengkol itu, pucuk jengkol sama kepiting ditumbukin, kemudian dioleskan ke sini, dibalut sama kulit bintinu, pohon bintinu. Tuh. Kulit pohon bintinu. Kayu bintinu yang suka ada lakopnya itu, nanti tempel di sini. Insya Allah nggak bakal lama itu akan sembuh. Kalau yang masih katakanlah masih dewasa lah ke bawah gitu. Kalau sudah tua kan sudah lain juga tulangnya gitu. Kalau masih anak-anak apalagi cepat itu sembuhnya. Proses pengobatannya cepat ya, sampai gitu, sembuh itu cepat. Ada berarti itu 2 ramuan teman-teman. Ya. Yang pertama peper tulang, tapi bukan patah tulang ya. Bukan, dia hanya mungkin tulangnya gitu. kayak remuk atau gimana, retak berarti ya, lebih retak gitu ya. Jadi tidak parah sampai patah teman-teman. Cuman ya kalau misalkan tidak pakai itu ya sakitnya lama, gitu ya. Gitu. Itu pakai jampe-jampe apa gimana sih Pak? Ya, jampe-jampenya cuma baca sholawat doang lah. Soalnya nggak masuk akal teman-teman. Nggak masuk akal ya? Iya, nggak masuk akal. Memang beberapa ramuan tradisional gitu ya, ada yang tidak masuk akal tapi ya kejadian sembuhnya. Mungkin itu hukum alam atau gimana ya? Ini saya kemarin tuh waktu tahun sekarang saya kena musibah. Saya itu lagi ngebetulin toren pas hari Jumat, mau mandi Jumat tuh. Ceritanya saya mau ngebetulin toren, saya jatuh ke bawah kurang lebih 3 meter. Waduh. Pas di bawahnya ada patok bekas pondasi, itu bekas tunggangan pondasi yang bekas kusen, bekas sikut-sikut kusen, si bambu tersebut. Ini kan merinding, bekas palu. Iya. Saya jatuh dari atas, pas ke sini. Nah, tulang iga saya ini yang ini patah, ini satu. Patah. Diperiksa patah. Iya, patah. Diperiksa sama tukang urut itu, wah ini patah, mesti dibawa katanya ke Ciberem gitu. Tapi saya sebelum dibawa ke sana, sebelum dibawa saya ke Sukamantri, saya di sini sama keluarga tolong bikin ramuan itu. Ya, kemudian ya keluarga semuanya mencari, kemudian tembuk saya minum.
Besoknya tuh kena 1 malam. Kejadiannya sekitar jam 11, kejadiannya jam 11. Baru besoknya saya dibawa ke dukun urut, ke dukun tulang, ke Ciberem itu ya? Ciberem, ke Ciberem Sukamantri. Ciberem Sukamantri. Alhamdulillah saya di sana cuman 2 minggu. Cuman 2 minggu dirawat, ya alhamdulillah saya sekarang sudah bisa kerja lagi. Waduh. Ini kalau kalau gelas mau dimasukkan ke sini, kayaknya masuk, ini ngelob ke sana. Iya gini sudah. Saya nggak bisa bernapas itu ketika itu. Selama mau tidur itu nggak bisa semalam itu, sakit rasanya. Tapi alhamdulillah setelah minum ramuan itu, kemudian dibawa ke sana, saya alhamdulillah juga sembuh juga. 2 minggu? Iya, cuma 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu saya langsung sembuh. Ini, tulang iga ini saya ini. Ini juga Tapi ini ada bekasnya nih. Nih, ini bekasnya nih. Ini masih, nih. Agak dalam ya? Agak dalam. Nah, itu agak ngeri, sedikit agak nyeri. Karena maklum sudah tua, jadi nggak begitu sempurna mungkin ya? Sempurna. Peletakannya. Dari usia berapa tahun tuh Pak Ada itu? Maksudnya udah lama gitu pas sakit tulangnya itu berapa tahun ke belakang gitu? Kemarin, Lebaran kemarin. Berarti sekarang kan bulan apa? Sekarang kan Hapit ya? Iya. Ya, Syawal, Hapit, baru 2 bulan yang lalu. Pas tanggal berapa ya? Rajab. Bukan Rajab, Mulud kalau salah, bulan Mulud. Bulan Mulud. Saya pagi-pagi, bulan Mulud itu pagi-pagi saya naik pohon kelapa. Mau bikin janur, tetangga ada yang hajatan. Habis itu saya bongkar papayon. Habis bongkar papayon karena mau dipakai muludan. Bulan Mulud ya, bulan Mulud. Mulud, silih Mulud, Jumadi awal, Jumadi akhir, Rajab, sudah 7 bulan sampai saat ini. Iya. Sudah 7 bulan. Nah, saya pulang bongkar papayon dan panggung, saya ngomong sama penitia mauludan di Blok Salasa. Nanti saya masangnya setelah Jumat, karena sekarang tanggung mau Jumat dulu, saya mau mandi dulu, saya pulang ke rumah, pas datang ke rumah, kakak saya ngomong, air katanya kering. Ya saya bilang, ntar saya mau betulin dulu. Ya saya ganti buka baju, pakai celana, pakai handuk, ke belakang rumah, ngebetulin toran, pas mau naik, jam 11 itu saya langsung jatuh. Saya nggak ingat, tahu-tahu saya sudah ada di sampai pingsan berarti. Ya, saya sudah ada di ruangan di sini. Udah kok saya disakitin. Kata keluarga udah jangan banyak ngomong dulu. Udah minum aja ini ramuan ini gitu. Minum ramuan. Ya, malamnya saya nggak bisa tidur karena sakit. Nah, karena sakit saya ngomong sama keluarga. Karena saya nggak kuat, tahan sakit, kalau memang ada yang bisa ngebetulin, saya bawa kemana aja gitu ya. Akhirnya saya dibawa ke Sukamantri, ke Pak Haji Nung. Di sana memang dukun tulang di sana, dukun pakarnya ya, lah. Pakarnya ya, yang dari mana-mana juga datang ke sana, ke Pak Haji Nung. Ya di sana pas datang saya ke sana, cuma diraba doang lah, diusap 3 kali. Ya saya nggak begitu terasa sakit. Setelah 3 hari belum diikat, baru sudah 4 hari baru diikat ininya sama pembalut. Ya 2 minggu, alhamdulillah saya bisa pulang. Hanya 2 minggu ya? 2 minggu prosesnya di sana. Itu 2 minggu pulang ke rumah itu betul sudah sehat. Langsung bisa beraktivitas lagi. Bisa beraktivitas lagi. Tidak ada yang dibatasi. Tidak ada yang dibatasi. Wow, kalau naik pohon kelapa mungkin nggak boleh ya? Ya, cuman jangan bawa barang yang berat-berat aja dulu gitu. Kalau kerja biasa-biasa mah kayak istilahnya kuran-koret atau nyabit rumput nggak apa-apa. Ya, memang nggak terasa sakit gitu. Nggak terasa sakit. Udah enak langsung enak. Gak masuk di akal. Tulang iga itu kan dia tulang rusuk ya. Tulang rusuk. Ini yang paling atas nih, yang ini. Bahkan gelas juga bisa masuk. Iya. Itunya bekasnya juga masih ada di belakang.
Bekas apa tuh? Oh Ya, ininya, bekas ya, alat-alatnya? bekas jatuh, alat-alat bekas pembalutnya masih Oh, ada, pembalutnya masih ada teman-teman masih gitu ya. ada. Ya mungkin jadi, apa ya, pengalaman tersendiri Pengalaman ya. Jadi tersendiri kalau itu, misalkan naik, pohon atau di atas ketinggian itu harus lebih lebih hati-hati. hati-hati, ya. Cuman ya mungkin karena bisa dikatakan apes lah ya, Ya, apes saya jatuh. sadar ya Kak, itu takdir. Mhm. Karena saya bilang begini kepada keluarga, "Loh, nggak usah menangis karena ini memang takdir dari Allah. Kalau memang saya mau jatuhnya jam 6, saya mesti jatuh dari pohon kelapa." Saya bilang gitu sama keluarga. Kalau saya mau dikasih, takdir dari Allah mau jatuh jam 8 atau jam 9, saya mesti jatuh dari atas papayon. Karena Allah menghendaki saya, takdir dari Allah saya mesti jatuh jam 11, makanya saya jatuh jam 11. Saya terima dengan lapang dada, dengan ikhlas hati, bahkan saya bilang begini, "Ya Allah, kalau memang umur saya mau diambil, silahkan, yang penting saya mati bawa iman dan Islam." Karena saya sedang berjuang mensiarkan, agamanya Rasulullah, yaitu dalam rangka memperingati Mauludan. Saya udah bilang sama keluarga Oh, bilang gitu, Masya "Ikhlasan Allah. aja, saya sudah sadar, sudah ikhlas saya itu waktu itu. Mhm. Nggak, sudah pasrah lah, karena saking sakitnya nggak tertahan gitu, sampai saya nggak bisa Nafas ya? napas juga gitu, karena Mhm, ini kan ini, mhm. karena ini. Iya, Saya jadi dirawat di sana, alhamdulillah 2 2 minggu minggu. langsung sembuh, Alhamdulillah, dan sekarang bisa beraktivitas beraktivitas lagi kembali, teman-teman, bisa bikin konten mencakur, video ya dengan iya, Mister Nazar, terus, apa, ngenalin madu odeng, iya, alhamdulillah kan jadi bisa nambah ilmu iya, pengetahuan nih iya, ketemu sama berbagilah, Bapak iya, odeng gitu ya. Tapi tadi yang pertolongan pertamanya ya, ayamnya satu iya. ekor, Ayam 1 ekor yang yang baru baru keluar netas, dari telurnya, terus ya, kemudian beras barang seginilah, heeh, ya, 1 satu kepal, ya 1 kepal, kepal, kemudian kencur, kencurnya 2 sihung lah, oh, iya iya, 2 sihung segede-gede ginilah, 2 mhm. sihung, ditumbuk, ya biasa takbir dulu, baca syahadat, baca shalawat, baru lillahi ta'ala. Ditumbuk sampai halus gitu Sampai ya? halus ditumbuk. Nanti kalau sudah ditumbuk kemudian kalau istilah orang Sunda dituras pakai kain, kain yang bersih, Oh, diperas. diperas, kain pakai, kain yang bersih, Mhm, kemudian si hasil tumbukan tersebut dikasih air sedikit, diperas, dimasukkan ke ya, ke kain, langsung heeh, diperas, dimasukkan ke wah, gelas, langsung minum. diminum. 1 Enggak, gelas? iya, enggak setengah, paling setengah gelas lah, Oh, sedikit lah ya gitu, sedikit ya, paling setengah jangan gelas. banyak-banyak airnya, gitu. Itu Karena rasanya gimana, Pak? enggak Ayam loh ini yang dimakan, yang diminum. enggak terasa hanyir gitu, enggak terasa amis Mhm. gitu, enggak. Ya karena ada campuran dari Ada kencur kan ada juga ya, ada kencur, ada kencur. sahang gitu. Tadi Jadi sahang juga ya, teman-teman terlewat, itu sahangnya berapa ini? 5 biji lah, Cuma 5 biji 5 aja? biji 5 biji Nah itu teman-teman ya, untuk itu. agak depan Pak Adai. Nah, Ya, itu share pengalaman dari Pak Adai, teman-teman, iya, patah tulang secara turun-temurun gitu ya. iya, Mudah-mudahan sampai ke Pak Adai iya, aja ya, iya, jangan sampai amin, ke amin, anak cucu ya. Ini pengalaman orang tua saya, karena orang tua saya itu pekerja berat. Dari kalau siangnya pagi-pagi dia manjat pohon pinang ya, Mhm. bukan pinang, pohon aren, kemudian kerja gergaji dulu mah kan gajinya gergaji, nggak, bukan sinso dulu mah. Iya, gergaji yang gitu kan? Ya, yang gitu, Heeh. yang Jadi manual teman-teman, manual. potong pohon, pakai gergaji itu ditarik, dorong Ya, tarik dorong dorong tarik ya, dulu, sama ya 2 dulu. orang itu Nah baru patah. Kalau nah sekarang sih ada gergaji gergaji nah, sensor gitu ya. sorenya berangkat lagi, naik lagi pohon Naik gunung lagi. aren gitu. Gitu ya Jadi, teman-teman ya. pekerjaan orang tua seperti itu. Nah, kalau di desa ya, khususnya nih yang saya ketahui di Jawa Barat, di Tanah Sunda, Ya, kalau kebanyakan di desa atau perkampungan itu ya, bertani, nyadap ya gula ada aren gula gitu ya. aren, Nah, ya. itu teman-teman yang nasi yang dimakan oleh kita, gula yang kita seduh atau dibikin itu dari orang-orang desa ya. Karena, perjuangannya Ya, besar sekali dan beresiko itu. iya, Gula merah atau gula aren yang teman-teman konsumsi itu, proses pembuatannya itu iya, beresiko. Makanya kalau misalkan nih, punya gula aren gitu ya, dimanfaatkan sebaik sebaik mungkin gitu, mungkin jangan ya. sampai dibuang. Apalagi kan nasi gitu ya, Iya, iya, kayak nasi kan tuh capek banget kan kalau misalkan bertani, berladang,
ininya penghasilan nggak seberapa, tapi Iya. dimakan nggak habis itu Iya, gimana gitu. mubazir ya. Mubazir. Nah, begitulah teman-teman cerita dari Pak Ada yang pernah mengalami patah tulang, memar tulang, katanya sampai turun-temurun gitu. Bapak pernah jatuh, patah tulang, kemudian dengan ramuan tradisional sembuh hanya dalam waktu singkat Iya. gitu ya. Pak Adai juga mengalami hal tersebut. Yang mudah-mudahan berhenti di Pak Adai Iya, ya. amin, Di Pak amin. Adai Ya. jangan sampai anak cucu dan Jangan, seterusnya jangan. itu jatuh Cukuplah. gitu ya. Cukup. Nah, tapi dari sana kita dapat apa pengetahuan baru ya teman-teman. Ramuan tradisional tadi sudah disebutkan, belum juga ada terapinya gitu ya. Iya. Kalau misalkan agak parah gitu ya, terlampau parah, tinggal datang aja ke Bapak Haji Enu Pak Haji gitu ya. Nung ya. Heeh. Cuman teman-teman jangan berhenti di sana, harus ada ikhtiar dan doa Iya. ya, sambil seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena segala musibah itu berasal dari Tuhan Iya, Yang Maha iya. Kuasa dan yang menyembuhkan juga. Kalau Hanya kita Tuhan. adalah berikhtiar ya Pak Berikhtiar, Ada ya. wajib ikhtiar ya. Wajib. Yang menyembuhkan tetap Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa begitu teman-teman. Oke, kalau begitu teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya Amin. Mr. Nazar dan Pak Adai pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas.